mainan ya sambil mau jemur. Waduh, iya berat. Itu baunya sampai 2 hari nggak hilang. Waduh. Ini sambal terasi ikan bakar. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan terasi, saya mendatangi salah satu tempat pembuatan terasi milik Ibu Hunaini di kawasan tempat pelelangan ikan di Desa Suradati, Kecamatan Suradati, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Beruntung sekali saya datang ke tempat ini pas sedang ada proses pembuatan terasi. Ini kotak-kotak seperti apa ini? Terasi ternyata ya Bu ya. Ini kalau jemur sehari bisa kering? Kering Kalau panas. Nah ini untuk melihat seperti apa proses produksi terasi, saya langsung ke Desa Suradati, Kabupaten Tegal. Saya akan mengikuti proses dari awal bahan baku sampai menjadi terasi seperti ini dalam sehari membuat terasi. Saat ini memang sedang tidak musim panen rebon atau udang kecil. Masa panen rebon sudah berlalu, tapi saya bisa melihat dan belajar cara pengolahan rebon hingga menjadi kakal dan diolah menjadi terasi. Biasanya pada saat panen rebon, para produsen terasi akan menampung dan mengolah menjadi bahan baku terasi. Caranya, setiap 1 kuintal udang rebon dicampur dengan 1 kg garam, selanjutnya digiling dan dijemur hingga kering. Selanjutnya rebon yang telah diasinkan dan dijemur hingga kering atau warga setempat menyebutnya dengan nama kakal bisa disimpan untuk waktu yang lama dan siap diolah menjadi terasi saat ada pemesanan. Jadi ini rebon yang sudah diambil dari laut ya, rebon yang diambil dari laut, terus dicampur dengan garam, dijemur, digiling, jadinya seperti ini. Bahannya, tapi ini musiman ya Bu ya? Iya. Ya, jadi saya tidak dapat proses rebon diolah menjadi kerakalan seperti ini karena ini sudah lewat musimnya. Jadi ini sudah jadi bahan baku semua seperti ini. Sebelum diolah menjadi terasi, kakal atau rebon yang telah diasinkan dan dijemur kering, dijemur lagi seperti ini. Nah, biasanya dalam sehari, para produsen terasi menjemur dalam jumlah yang banyak. Karena sedang tidak memproduksi dalam jumlah banyak, kali ini saya ikut naik gerobak pekerja yang akan menjemur kakal dari gudang ke tempat penjemuran. Proses penjemurannya itu ini kurang lebih setengah hari ya Pak ya? Ya 1 hari lebih maksimal. Iya, lebih maksimal 1 hari, setengah hari itu udah cukup. Nanti dari proses setelah dikeringkan, ini kemudian nanti kita masukkan ke alat penggiling untuk lebih dihaluskan lagi. Agar proses penggilingan hasilnya bagus, kakal atau bahan terasi harus dicampur dengan air tipis, hanya agar tidak terlalu kering atau nyemek. Oh ini yang sudah kering ya? Iya. Setelah dijemur tadi ya? Nah ini bahannya seperti ini yang udah. Baunya wangi. Yuk. Ini buat apa ini Pak? Air buat basah biar nggak macet isinya. Oh, jadi sudah dibasah, dijemur kering, terus dibasahin lagi. Ini udah dijemur kering, pas mau digiling harus dibasahin lagi. Setelah ditambah sedikit air dan tercampur rata, tahap selanjutnya tinggal menggiling kakal dengan menggunakan mesin giling seperti ini. Ini kalau nggak dipakai alat bantu seperti ini, dia macet ya Pak ya? Macet, nggak mau masuk, nggak mau keluar ke sana. Tidak cukup 1 kali, proses penggilingan dilakukan 2 kali. Yang pertama, setelah halus, kemudian tahap selanjutnya adalah penggilingan agar lebih menghaluskan lagi. Meski sudah halus, terasi selanjutnya harus dimasukkan ke dalam lumpang besar untuk ditumbuk.
Proses ini bertujuan agar terasi yang sudah halus bisa lebih pekat atau lebih padat. Jadi meski sudah digiling, itu tetap ditumbuk. Jadi tujuannya agar si terasinya itu padat. Oh, lebih padat, lebih empuk. Terus, tapi ininya juga udah. Berapa lama ini Pak kayak gini Pak? Hah? Oh, udah kayak gini toh? Udah. Menurut para pekerja, proses pembuatan terasi ini tinggal proses pencetakan dan penjemuran. Untuk memastikan kalau terasi sudah jadi, para pekerja mengajak saya untuk mencoba mencicipi terasi yang baru dibuat. Oh, ini udah boleh bisa dimakan. Bisa dikonsumsi. Oh, gitu, coba lihat. Nah, ini ternyata ini terasi yang baru digiling ini. Baunya katanya enak. Enak. Oh, gitu. Saya nyoba ya. Tapi dilepas apa-apa. Enak. Kita lanjutkan proses pembuatan terasi berikutnya. Sebelum dibentuk kotak-kotak, terasi yang sudah didiamkan 1 malam kemudian ditimbang dan dibentuk bulat-bulat seperti ini. Menurut para pekerja, tantangan terberat dalam membuat terasi adalah menghilangkan bau terasi di tangan yang tidak mudah. Tantangan bagi para pembuat terasi itu kalau habis produksi seperti ini tangannya itu baunya sampai 2 hari nggak hilang. Jadi katanya kalau habis bikin terasi 2 hari puasa nggak sama pasangannya. Karena bau nggak diterima. Setelah dibuat kotak-kotak seperti ini, tahap selanjutnya tinggal proses penjemuran. Proses penjemuran dilakukan dengan menggunakan tempat yang terbuat dari bambu. Untuk satu tempat bisa berisi 40 kg. Setelah selesai, waduh Ini berat ternyata. Yang segini 40 kilo. 40 kilo. Waduh. Berat ternyata, kelihatannya enggak banyak, ternyata berat. Oke, saya yang bawa, yang nanti Oh ya, Bapak yang siap. dorong. Saya dorong. Oke. Sip. Yuk, satu. Aduh, terus. Proses penjemuran ini masih secara tradisional, yaitu mengandalkan panas terik matahari. Jika kondisi panas matahari bagus, proses penjemuran dapat dilakukan cukup setengah hari. Tapi jika kondisi cuaca tidak bagus, proses penjemuran bisa sampai 1 hari. Setelah terasi kering, tahap selanjutnya terasi harus didinginkan. Proses pendinginan ini dengan cara dipindahkan dari tempat penjemuran luar dibawa ke tempat yang teduh. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, ini udah kering seperti ini. Tuh, Balik. nanti tinggal pakai plastik ya Bu ya. Iya. Emasnya pakai plastik. Yang beli. Untuk membuat terasi paling cepat dibutuhkan waktu 2 hari. Di tempat pembuatan terasi milik Huna ini, proses pembuatan terasi dibantu 7-10 orang pekerja. Saat ini terasi hasil produksi sejumlah produsen di wilayah Sudaradi, Kabupaten Tegal, dikirim ke sejumlah pasar yang ada di Jawa Tengah. 1 kilogram terasi dijual dengan harga Rp30.000. Sampai akhirnya ditumbuk, dicetak. Nah, ini akhirnya jadi seperti ini, dikemas. Ini masih tradisional dan sangat sederhana. Setelah dikemas seperti ini, kemudian langsung dikirim ke pasar-pasar yang ada di Jawa Tengah, baik di Tegal, Pemalang, Brebes, Banyumas, Cilacap. Ini terasi dari Suradadi ini cukup digemari. Ya, gitu. Ini kayaknya ini baunya yang bikin kangen ini. Nah, baunya. Sejak 20 tahun silam, Hunaini bersama suaminya mulai memproduksi pembuatan terasi. Hunaini menyampaikan proses pembuatan terasi cukup panjang dan harus mempunyai modal yang cukup banyak. Karena pada saat musim panen rebon harus dibeli dan ditampung cukup banyak dari nelayan.
Iya, tadinya ya kecil-kecilan. 1 kintal, 2 kintal, terus tambah sampai sekarang alhamdulillah sampai 1 bulan nyampe 5 ton. Selanjutnya saya tinggal mengolah terasi untuk dikonsumsi. Biasanya terasi digunakan sebagai bahan pelengkap sambal atau masakan. Sebelum digunakan, terasi biasanya digoreng terlebih dahulu atau dibakar. Kali ini, saya akan membawa terasi dari tempat pengolahan dan kemudian dibakar. Setelah dibakar kering, terasi kemudian dicampur dengan beragam bumbu dapur seperti cabai, bawang, garam, dan dihaluskan. Kali ini saya akan makan sambal terasi dengan ikan bakar. Waduh, rasanya seperti apa ya? Nah, ini sambal terasi ikan bakar. Tinggal menikmati sambal terasi. Wah. Selanjutnya saat yang ditunggu-tunggu, sambal terasi ikan pe bakar dan lalap rebusan. Nah, setelah seharian mengikuti proses pembuatan sambal terasi, ini sambal terasinya udah jadi. Langsung yang banyak. Udah. Nah, cuma ini nih temannya sambal terasi itu nih. Ikan pi. Nah, ikan pi-nya diambil masuk. Lalapnya. Nah. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Wah.